Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengajak saudara sekalian malam hari untuk menyadari benar ketika ada masalah seperti sekarang, ketika ada pergumulan berat seperti sekarang, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Seperti apapun keadaannya, ingat, yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Ada jaminan firman Tuhan untuk hidup kami supaya kami lebih berharap kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengeratkan persekutuan kami dengan Engkau, mencari Engkau siang dan malam, supaya kehidupan kami makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, iman kami semakin dikuatkan, pengharapan kami kepada Tuhan semakin dikuatkan, dan kami menjadi orang percaya yang tidak pernah menyerah. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan sekali ini dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-6. Ayat 2 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Saudara sekalian, saya sering melukiskan begini. Dekat dengan Allah kita tenang.
jauh dari Allah, kita tegang. Berada pada Allah, kita tenang. Bersandar kepada pondasi lain yang bukan Tuhan, kita menjadi apa? Remuk dan hancur. Bukankah ada lagu lama seperti itu? Ya. Jadi sandaranku tidak yang lain, melainkan darah anak domba. Dikatakan bahwa darah anak domba itulah yang memberi kita kekuatan. Dan kemudian apa? Sandaran yang lain akan rebah runtuh, kata nyanyian, bait nyanyian. Dan pada malam hari ini kita ditolong oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua pada saat ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang, dalam kondisi seperti sekarang, saudara sekalian, dengan program social distancing, kita tidak bisa dekat seorang pun. Saya baru menyaksikan program siaran televisi di mana masih banyak orang naik ke kereta itu berdesak-desakan. Kemudian langsung diminta oleh para gubernur ini di sekitar Jabodetabek itu, dan mereka katakan hentikan saja itu perjalanan KRL. Tapi kemudian pemerintah mengatakan bahwa sekarang yang kita buat adalah bukan menghentikan tapi menjaga. Misalnya, ya saya juga baru ke apotek dan melihat di sana jarak antrian itu 2 meter. Jadi bagaimana kita bisa dekat antara satu dan yang lain? Di rumah pun diminta untuk kita jangan berdekatan. Karena itu kalau kami makan, saya dengan ibu juga berjarak agak jauh. Jadi sebenarnya program Tuhan ialah menolong kita supaya sekaranglah kesempatan terbaik di mana kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya sering pakai istilah yang agak lucu sedikit. Saya katakan, kita tidak cukup hanya ikut Yesus, memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus, itu artinya Kristen. Tetapi mari kita, Bapak Ibu sekalian, sekarang mepet kepada Kristus, mepet Tuhan. Maksudnya apa? Ya tadi, mendekat kepada Tuhan supaya hati kita yang sekarang sedang galau. Ya, beberapa hari yang lalu ibu di rumah, dia mendengar berita tentang teman lama kami, teman yang paling berjasa untuk kami, itu tidak bisa dibandingkan karena dialah yang menolong kami, beliaulah yang menolong kami waktu kami menikah. Luar biasa. Orang itu begitu baik hati, banyak menolong kami seluar biasa, tetapi kemudian beberapa hari yang lalu meninggal. Meninggal karena virus. Memang umurnya sudah tua dan dia biasanya dia kalau ada bencana seperti ini dia menjadi relawan. Oleh karena apa? Oleh karena dia memegang sebuah yayasan sosial yang sangat berpengaruh di negeri ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pun merasa terpukul. Ibu di rumah merasa tidak mau keluar ya, karena dia merasa katanya hati saya terpukul dan saya merasa sakit juga. Saya kemudian pergi berdoa untuk ibu dan kemudian hari ini keadaan ini sudah lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita sekali lagi. Mari ketika kita tidak bisa berdekatan dengan bahkan anggota keluarga kita, mari kita mepet kepada Yesus. Di sana kita mendapat ketenangan hati dan damai sejahtera. Yang kedua, ayat berikutnya lagi, ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah. Tadi kita dekat dengan Allah.
Sekarang pada Allah. On Him. On. Di atas Dia. Di atas batu karang yang teguh. Di atas gunung batu yang teguh itu. Kita bisa hidup tenang. Jadi sekarang dasarkanlah iman saudara. Dasarkanlah pengharapan saudara hanya kepada Yesus. Dia yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Seperti apapun kata orang, mari kita mendasarkan iman kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus, karena Dia yang sudah berjanji untuk menyertai kita pada segala keadaan, pada segala hari, termasuk juga hari-hari ketika kita tidak boleh keluar rumah, ketika kita kalau tidak terpaksa tidak pergi ke pasar atau apapun namanya, pasar-pasar pun sudah tutup. Dan mari kita berdoa hari ini supaya di tengah-tengah kondisi seperti ini kita tetap punya dasar yang teguh, pondasi yang paling kokoh, yaitu batu karang Yesus Kristus. Tetap berharap kepadanya, percaya kepadanya bahwa Dialah yang menjamin hidup kita untuk tetap tenang. Kita bisa tidur nyenyak, lepas dari mimpi buruk karena masalah penyakit ini, dan percaya hari besok akan lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, dan menjadikan Engkau pondasi yang terkuat bagi iman dan pengharapan kami, bahwa besok keadaan pasti lebih baik daripada hari ini. Terus berharap dan bersama dengan jutaan orang di seluruh negeri ini berdoa bersama-sama supaya Tuhan berkenan mengangkat pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia dan juga terhadap orang percaya di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.